perusahaan memiliki pendekatan dan caranya sendiri untuk mengelola sumber dayanya. Entah itu dengan merekrut tenaga ahli dari daerah lokal perusahaan atau mendatangkan tenaga ahli dari negara asing. Tujuannya untuk mencapai posisi puncak dari perusahaan itu sendiri. Semua akan dijelaskan oleh tim kami di video kali ini dengan anggota Safira Aldila Ayu Azhari dan Dwi Damiati. Dengan judul Analisa Pengelolaan SDM Internasional dari sisi pendekatannya. PT Sido Muncul. PT Sido Muncul didirikan oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Sim Tianhi dan Ibu Rahmat Sulistyo. Sebelumnya mereka adalah pemilik pemerah susu terbesar bernama Melkre di Ambarawa, Jawa Tengah. Merintis toko roti bernama Roti Muncul pada tahun 1930 dan mulai meracik ramuan jamu tolak angin. Lalu pada tahun 1935 memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Pada tahun 1940, tolak angin mulai memasarkan produknya dalam bentuk godokan atau serbuk. Kemudian pada tahun 1951, mendirikan perusahaan bernama Sido Muncul dengan membawa arti impian yang terwujud di Melaten Trenggulun dengan produk pertama yaitu Herb Melawan Dingin dengan badan usaha CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian berubah menjadi PT pada tahun 1975. Lalu pada tahun 2004 sudah memproduksi lebih dari 250 jenis produk dan di tahun 2013 telah memiliki 109 distributor di Indonesia dan ekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Kemudian tahun 2017 mendapatkan izin edar di negara asing dan di tahun 2019 mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk 274 produk. PT Sido Muncul dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentrik karena PT Sido Muncul dalam mengisi posisi manajemen mempekerjakan orang yang berasal dari negara asal perusahaan atau para ekspatriat walau dimanapun akan membuka perusahaan. Hal ini untuk menjaga daya saing dengan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produksi dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para petinggi perusahaan sebagai pembuat strategi. Sekaligus untuk melatih para pegawai lokal dalam merasakan dan memahami bagaimana ketatnya kompetisi persaingan global dengan lebih mengenal dan memahami berbagai kultur, kebudayaan serta keinginan dan penghargaan konsumen setempat terhadap perusahaan. Ini terlihat dari PT Sido Muncul yang sudah mengekspor beberapa produknya ke berbagai negara, namun pabriknya masih berada di Indonesia. Starbucks Coffee adalah sebuah mata rantai coffee shop internasional. Starbucks Coffee berdiri pada tahun 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Starbucks berlokasi di 2000 Western Avenue lalu pindah di Pike Place Market. Entrepreneur Howard Schultz bergabung ke dalam perusahaan dan menyarankan perusahaan untuk menjual minuman kopi dan espresso. Howard Schultz memulai Il Giornale Coffee Bar chain di Amerika. Kemudian digantikan Starbucks pada tahun 1987 dan berkembang dengan luas. Starbucks tumbuh menjadi 165 outlet di dunia. Tokyo merupakan Starbucks pertama di luar Amerika Serikat bagian utara dan berkembang sebanyak 60 outlet di UK. London memiliki lebih banyak outlet. Ini merupakan tanda bahwa Starbucks menjadi merek internasional. Tahun 1999, Starbucks Coffee mengadakan percobaan kedai makanan di San Francisco yang menjadi Starbucks Cafe. Sejak tahun 2006, kafe-kafe Starbucks sudah ada di Jakarta, Bogor, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bali, dan masih beroperasi hingga saat ini. Starbucks dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentrik. Dilihat dari sejarahnya,
Starbucks menjalankan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan perusahaan, terutama strategi pemasaran pada manajemen lokal, di mana semakin lama perkembangan laju mitra Starbucks yang semakin menyebar luas di penjuru dunia. Starbucks dalam posisi manajemennya akan merekrut orang yang berasal dari negara tempat menjalankan perusahaan, karena menganggap bahwa orang yang berasal dari suatu negara lebih memahami kultur, kondisi negaranya sendiri, dan mengatur kegiatan di cabang setempat, bertujuan untuk memahami standar kerja lokal dengan lebih baik, serta untuk meredukasi biaya kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja ekspatriat. Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan penduduk lokal dengan memberikan sebagai kesempatan lapangan kerja dan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam setempat saja. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.